Selamat malam, perkenalkan nama saya Ridwan Susilo, mahasiswa manajemen S1 Unsia. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai studi kasus dua jurnal akurasi moving average dalam prediksi saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan analisis portofolio saham dengan metode CAPM dan Markowitz sebagai syarat kelulusan untuk mata kuliah manajemen investasi. Oke, jurnal pertama, akurasi moving average dalam prediksi saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Disusun oleh Ninyoman Mira Cahyani dan Ibu Luh Putih Mahyuni. Jurnal ini sudah dimuat di e-Journal Management volume 9 nomor 7 tahun 2020 halaman 2769 hingga 2789. Identifikasi masalah penelitian pada jurnal ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai akurasi metode moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode tertentu, yaitu Februari sampai dengan Juli 2019. Kenapa ini menjadi salah satu perhatian peneliti? Karena pertama adalah adanya kekosongan literatur empiris. Meskipun metode moving average secara teoritis populer dalam analisis teknikal, masih terdapat kekurangan penelitian empiris yang secara khusus menguji akurasinya dalam konteks saham LQ45 di BEI. Yang kedua, kontroversi dalam hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian mendukung efektivitas moving average seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardani di tahun 2011 dan De Souza di tahun 2018. Namun ada juga yang menunjukkan hasil perlawanan seperti yang dilakukan oleh Saudara Ahmed di 2018 dan Million and Papagitau di 2013. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang generalisasi akurasi metode ini di berbagai konteks bursa dan periode waktu. Yang ketiga adalah adanya kebutuhan investor. Investor di pasar modal Indonesia memerlukan metode analis teknikal yang akurat untuk mengambil keputusan investasi yang tepat, terutama dalam jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi investor dalam memilih metode analisis yang tepat. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-parametrik Mann-Whitney untuk menguji hipotesis terkait metode moving average. Sampel penelitian berasal dari saham LQ45 yang mengalami golden cross dan dead cross selama periode Februari hingga Juli 2019. Data diperoleh dari aplikasi eSmart yang diterbitkan oleh BNI Sekuritas. Langkah-langkah metodologi yang pertama adalah pengumpulan data. Data saham yang mengalami golden cross itu ada 36 saham, dead cross sebanyak 27 saham, yang dikumpulkan menggunakan teknik purposive sampling. Sebagai pengetahuan, golden cross adalah perpotongan moving average 10 periode atau garis EMA pendek yang memotong ke atas moving average 50 periode. Atau ya kita kenal dengan garis MA panjang. Sedangkan dead cross adalah perpotongan MA10 yang memotong ke bawah MA50. Kedua, setelah pengumpulan data yang dilakukan berikutnya adalah pengkodean prediksi dan kenyataan. Ini prediksi arah pergerakan saham naik turun atau tetap dibandingkan kenyataan atau yang terjadi di Bursa Efek menggunakan kode unik, satu untuk naik, dua untuk turun, dan tiga untuk tetap. Jadi kodifikasi ini untuk mempermudah perhitungan ya ketika melakukan analisis statistik. Setelah pengkodean, yang langkah berikutnya adalah pengujian Mann-Whitney. Uji statistik non-parametrik digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara prediksi dan kenyataan harga saham. Hipotesis yang diajukan adalah tidak ada perbedaan antara prediksi harga dan kenyataan menggunakan indikator moving average. Ini HO-nya ya. Kemudian H1-nya adalah terdapat perbedaan antara prediksi harga dan kenyataan menggunakan indikator moving average. Hasil dan kesimpulan, uji parametrik Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,056 yang lebih besar dari koseta alfa yang sebesar 0,05. Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara prediksi dan kenyataan harga saham. Dan kata lain HO-nya diterima ya. Kemudian yang kedua, prediksi dan moving average memiliki rata-rata 58, sedangkan kenyataan memiliki rata-rata 69. Hal
Hal ini dari uji tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa metode moving average akurat dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di BEI untuk periode yang singkat, Februari sampai Juli 2019. Golden Cross dan Dead Cross sebagai indikator moving average memberikan sinyal yang cukup reliabel untuk memprediksi pergerakan harga saham. Meskipun ada beberapa kasus yang tidak sesuai prediksi sebesar 33 sampai 30%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori moving average yang disusun oleh May di 2011 dan penelitian sebelumnya oleh Ardani di 2011 dan De Souza di 2018 yang menyatakan bahwa moving average lebih efektif dibandingkan strategi buy and hold. Implikasi hasil penelitian bagi investor. Investor dapat menggunakan analisis teknikal dengan metode moving average untuk membantu memprediksi pergerakan harga saham, terutama untuk LQ45. Penggunaan MA dapat memaksimalkan keuntungan investasi dan meminimalisir risiko dengan mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tentu saja ada kelemahan dari metode moving average ya. Yang pertama, metode moving average dalam penelitian ini. Yang pertama adalah jangka waktu pengamatan, karena hanya mengambil jangka waktu 6 bulan, yang mungkin tidak representatif untuk periode panjang. Yang kedua, jumlah sampelnya hanya 37 saham. Hal ini relatif kecil untuk digeneralisasi ke semua saham LQ45. Berikutnya ada fokus pada indikator tunggal, karena hanya menggunakan moving average, tanpa kombinasi dengan indikator lain seperti RSI atau Bullion Bonds. Yang ketiga, kondisi pasar. Nah, ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal, misalnya kebijakan moneter, peristiwa global, yang mungkin mempengaruhi harga saham serta analisis fundamental emiten ya. Nah, keterbatasan dan kelemahan metode ini bisa dibilang sebagai tantangan yang bagi kita untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, misal dengan jangka waktu yang lebih lama, sampel yang lebih banyak, kemudian menggunakan indikator tambahan, serta mempertimbangkan kondisi pasar dan analisis fundamental emiten. Itu yang jurnal pertama. Yang jurnal kedua adalah analisis portofolio saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Disusun oleh Hartiwi Prabowo, telah dipublikasikan melalui Binus Business Review volume 4 nomor 1 di bulan Mei 2013, halaman 360 hingga 369. Penelitian ini berfokus pada analisis portofolio saham pada indeks LQ45 menggunakan metode capital, asset pricing model, dan teori portofolio Markowitz. Masalah utama yang diidentifikasi pada penelitian ini adalah ketidakpastian return investasi. Investor menghadapi resiko tingkat return aktual saham yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Kemudian ada optimalisasi portofolio. Bagaimana memilih saham terbaik untuk menghasilkan komposisi portofolio yang optimal dengan risiko yang minimal. Yang ketiga adalah evaluasi saham. Bagaimana menentukan saham yang paling menguntungkan untuk investasi berdasarkan analisis risiko dan return. Tujuan penelitiannya mengestimasi return saham menggunakan CAPM, menentukan saham dengan risiko terendah menggunakan coefficient of variation, dan membentuk portofolio optimal dengan risiko terkecil dan return tertinggi menggunakan teori Markowitz. Metode penelitian. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-section dengan masa pengamatan dari Februari 2009 hingga Januari 2011. Sampel data yang digunakan berasal dari 19 perusahaan yang tergabung dalam LQ45 dengan dukungan data sekunder berupa tingkat sertifikat Bank Indonesia atau SBI, data ISSG, dan data saham LQ45. Kita balik sebentar. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model keuangan yang digunakan untuk menentukan return harapan suatu investasi berdasarkan risikonya relatif terhadap pasar secara keseluruhan. CAPM dapat digunakan untuk menghitung biaya modal ekuitas atau cost of equity, yaitu tingkat pengembalian minimum yang diharapkan investor untuk membiayai saham perusahaan dan untuk menilai apakah saham itu overvalue atau bahkan undervalue.
Sedangkan koefisien variasi atau coefficient of variation, singkat CV, adalah satu ukuran statistik yang menggambarkan tingkat risiko relatif dari suatu investasi dengan membandingkan deviasi standar atau risiko terhadap return rata-rata. Semakin rendah CV, semakin baik investasi tersebut karena menawarkan return yang lebih tinggi per unit risiko. Sedangkan unit portofolio Markowitz adalah tahapan dalam membentuk portofolio dengan alokasi dana yang optimal untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Ketiganya berkontribusi sesuai porsi masing-masing untuk mengkonstruksi portofolio yang paling optimal. Proses analisisnya yang pertama tentu saja seleksi saham, menghitung rata-rata, return rata-rata dan standar deviasi untuk 19 saham, kemudian menentukan saham dengan return positif dengan menghilangkan saham dengan return yang negatif. Kemudian perhitungan beta, mengklasifikasikan saham berdasarkan nilai beta, itu bisa membaginya menjadi 3, agresif, netral, maupun lemah. Ketiga, seleksi berdasarkan coefficient of variation, memilih 10 saham dengan CV terkecil untuk portofolio awal. Kemudian yang keempat, optimasi portofolio, membentuk 120 portofolio dengan alokasi dana yang berbeda 10 hingga 100% dan menentukan 3 portofolio optimal. Return tertinggi, risiko terkecil, atau coefficient of variation terkecil. Hasil seleksi saham dari 10 saham terpilih berdasarkan CV terkecil yaitu UNTR, SMCB, ASII, Food, INDF, PBRI, PBCA, PMRI, Medco, Inco, dan PDMN. Kemudian ada 5 saham paling menguntungkan, UNTR, SMCB, ASII, INDEF, Indofood, dan PPRI, Bank Rakyat Indonesia. Dengan hasil analisis CAPM, semua 19 saham dikategorikan undervalued. Dalam arti harga saham murah karena return harapan lebih rendah daripada return aktual. Kemudian untuk portofolio optimal, itu portofolio yang pertama return tertinggi. Ini Markowitz ya. Untuk portofolio pertama dengan return tertinggi itu komposisinya terdiri dari OTR 20%, SMCB 20%, ASI 20%, Indofood 20%, dan PPRI 20%. Returnnya itu 0,32%, risikonya 0,92%, koefisien variasinya 2,8. Portofolio kedua, risiko terkecil, komposisinya masih sama ya untuk jenis sahamnya, namun alokasi dananya yang berbeda. Semuanya dikurangin kecuali PPRI yang dikurangi menjadi 10% kecuali PPRI Bank Rakyat Indonesia itu 60%. Return yang diharapkan itu 0,3, risikonya 0,8, coefficient of variation-nya 2,9. Portofolio ketiga itu CV terkecil, komposisinya mix ya, untuk NTR 10, SMCP balik ke 20, SII 20, Indef 20, dan PPRI 30. Return-nya 0,3, risikonya 0,9, sedangkan CV-nya 2,8. Itu 3 alternatif ya untuk portofolio optimal. Nah, kesimpulannya, berdasarkan tadi hasil analisis saham UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan BBRI merupakan pilihan terbaik untuk investasi karena memiliki kombinasi return tertinggi dan risiko yang rendah. Portofolio optimal, kita memilihnya, kita dapat memilih salah satunya sesuai dengan tipe ya, tipe kita sebagai investor. Kita sebagai tipenya agresif, maka pilih portofolio yang returnnya tertinggi. Kalau kita defensif atau konservatif, kita portofolio dengan risiko yang terkecil yang kita pilih. Kalau kita mix, balance, atau moderately agresif, kita pilih portofolio dengan CV terkecil. Semuanya dikembalikan kepada investor. Nah, implikasi bagi perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan investor. Saya yakin ini sudah dilakukan oleh emiten tersebut. Yang kedua, mekanisme seperti public exposure dapat meningkatkan transparansi dan daya tarik saham. Ya. Nah,
keterbatasan dan saran bagi penelitian. Ini adalah penelitian menggunakan data periode 2009 sampai 2011 yang tentu saja hasilnya kemungkinan tidak relevan lagi untuk di kondisi pasar saat ini. Kemudian disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan data terbaru dengan memperhatikan faktor ekonomi lainnya seperti misal inflasi dan suku bunga. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.